Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa dan membaca firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami masih ada hari ini, semua karena anugerah-Mu. Tuhan memberi kami kehidupan di hari yang baru ini. Bahkan kami telah ada di awal bulan Juni ini, semua karena berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami beraktivitas di hari ini, kiranya kebenaran firman-Mu akan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Marilah kita membaca bersama-sama. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu dan kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja mereka dibalikannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pagi hari ini harus tegas. Saudara-saudara, peristiwa ketika Yesus mengusir dan menjungkir balikan meja para pedagang dan penukar uang di bait Allah merupakan peristiwa yang cukup berbeda dengan gambaran Tuhan Yesus sebelumnya. Jika pada bagian lain kita lebih sering membaca bagaimana Tuhan Yesus ketika dia menyembuhkan, ketika dia menolong dengan penuh belas kasihan, ketika dia menerima dan ketika dia membela, khususnya mereka yang terpinggirkan dan mereka yang tertindas. Tetapi saudara-saudara, dalam pembacaan firman Tuhan kali ini, Tuhan Yesus tampil bak penghukum. Dia menghancurkan, dia mengusir semua pedagang-pedagang dan bersikap sangat keras kepada mereka. Mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan Yesus tidak memberitahukan terlebih dahulu? Mengapa Tuhan Yesus langsung bertindak dengan begitu keras dan kurang berperi kemanusiaan? Saudara, benarkah demikian? Mari kita memperhatikan saudara-saudara. Tindakan Tuhan Yesus di sini menunjukkan suatu ketegasan terhadap ketidakbenaran. Dalam hal apa saudara-saudara? Dalam hal menggunakan atau apa fungsi daripada bait Allah itu. Bait Allah adalah tempat umat beribadah, tempat umat berjumpa dengan Tuhan. Saudara, tetapi pada waktu itu orang-orang lebih banyak memilih untuk berjualan di tempat atau di bait Allah. Bagi Tuhan Yesus, ini adalah hal yang tidak benar. Bait Allah adalah tempat yang maha kudus dan semua umat harus mencintai dan menjaga kekudusan dan menghormati bait Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sikap Tuhan yang tegas ini juga harus menjadi contoh dan teladan bagi kita di masa sekarang ini. Ketika kita melihat ketidakbenaran, kita harus berani memiliki sikap yang tegas dan berani seperti Tuhan Yesus. Ketika kita melihat ketidakadilan, kita juga harus berani bersikap tegas seperti Yesus. Ketika kita melihat penyimpangan dan dosa, kita juga harus berani dengan tegas mengatakan tidak dan tidak kompromi di dalamnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya dalam menghormati rumah ibadah. Saudara, sesungguhnya rumah ibadah
adalah tempat untuk pemuridan. Tetapi saudara-saudara, seiring berjalannya waktu, seringkali orang hanya menganggap rumah ibadah itu hanya gedung biasa. Sehingga saudara-saudara, jangan heran ketika kita beribadah, tak ubahnya ibadah itu seperti tempat ibadah itu seperti sebuah tempat tontonan atau bioskop saja. Sehingga saudara-saudara, selesai ibadah banyak sampah berserakan di mana-mana. Karena apa saudara-saudara? Karena kita hanya melihat tempat ibadah itu hanyalah sebuah tempat. Kita tidak memandang dan kita tidak mengerti bahwa tempat ibadah itu adalah tempat perjumpaan kita dengan Tuhan, yang kita harus jaga kekudusannya dan juga kebersihannya. Kita tidak boleh mencari keuntungan apapun bentuknya di tempat-tempat ibadah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sikap yang tegas harus kita miliki karena Tuhan Yesus telah mengajarkan hal itu kepada kita. Nah, saudara-saudara, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kita. Milikilah sikap yang tegas yang berdasarkan kasih. Ketika kita melihat ketidakadilan, milikilah sikap yang tegas. Ketika kita melihat ketidakbenaran, milikilah sikap yang tegas. Ketika kita melihat dosa, jangan kita suka kompromi, karena ketegasan yang berdasarkan kasih akan memiliki dampak yang sangat memberkati bagi orang lain dan juga bagi pribadi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus kiranya akan menolong dan membimbing kami. Biarlah kami boleh hidup dan memiliki sikap yang tegas, supaya kami tidak kompromi, tetapi kami boleh menyatakan kebenaran dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa pagi hari ini untuk kehidupan jemaat GKO Solo Fide Sentani dan juga para simpatisan. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kami di sepanjang bulan Juni ini. Kiranya Tuhan nyatakan segala kehendak-Mu atas kehidupan umat-Mu. Berkati kehidupan, usaha dan pekerjaan, kehidupan rumah tangga, anak-anak dalam masa pertumbuhan, anak-anak dalam masa pendidikan, bahkan anak-anak kami yang sedang mengikuti ujian. Kiranya Tuhan akan memberkati. Biarlah berkat yang terbaik Tuhan akan curahkan bagi seluruh jemaat GKO Solo Fide Sentani dan para simpatisan, dan juga bagi saudara-saudara kami yang dengan setia mengikuti renungan pagi bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah di bulan Juni ini hidup kami berdampak memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, percayalah Tuhan akan menyertai kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat dan teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.